Selamat siang rekan-rekan semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Ivan dari Bumi Farta Teknologi. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Dan agenda kita hari ini adalah webinar kita yang bertemakan The Importance and Advantages of Data Driven Culture. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai Bumi Farta Teknologi itu sendiri. Dan juga saya akan bacakan dulu agenda kita hari ini untuk detailnya lagi. Jadi yang pertama tadi kita akan sedikit opening dulu, lalu nanti kita akan juga ada pembahasan oleh keynote speaker kita yaitu Pak Julian Gafar mengenai webinar kita kali ini. Dan setelah itu nanti akan ada Q&A session dan terakhirnya juga nanti kita akan ada closing dan pastinya nanti ada form juga untuk feedback yang dapat diisi oleh rekan-rekan sekalian. Jadi Bumi Farta Teknologi sendiri kita merupakan perusahaan geospatial intelligence dan juga big data analytics yang sudah berdiri dari tahun 2018 dan saat ini kita memiliki beberapa produk, di antaranya adalah yang pertama kita memiliki lokasi intelligence di mana kita dapat membantu para pelaku bisnis untuk merekomendasikan lokasi terbaik berdasarkan faktor-faktor geospasial tergantung dengan produk maupun jenis jasa yang ditawarkannya. Lalu kita juga memiliki yang kedua produk lokasi light yang dimana kita khusus siapkan untuk orang-orang yang bergerak di bidang UMM gitu ya, untuk small medium business bisa menggunakan lokasi light. Lalu kita ada produk yang ketiga yaitu lokasi enterprise di mana kita juga dapat membangunkan platform maupun software di infrastruktur klien kita apabila memang membutuhkan kustomisasi khusus terkait kebutuhan analitik maupun browsing visualisasi. Dan yang keempat, kita juga memiliki produk lokasi API. Apabila memang klien kita ini memiliki platform ataupun software yang dikembangkan oleh internal dan ada beberapa data-data yang dapat dikonsum dari Bumi Farta sendiri. Jadi dari routingnya, Vine POI, lalu ada lokasi kata dan di sini juga ada geocoder dan thematic maps. Jadi apa yang membedakan lokasi intelligence dengan software-software lainnya? Software kita sendiri merupakan end-to-end service yang dimana kita sudah menggabungkan tiga komponen utama di sini. Yang pertama kita memiliki GIS software ataupun engine pemetaan sendiri, di mana dari mulai base map, POI, data jaringan jalan itu juga kita collect sendiri. Lalu kita memiliki big data spasial juga yang banyak. Nanti akan saya jelaskan juga di slide berikutnya. Lalu kita memiliki machine learning dan juga tim expert untuk menganalisa seluruh data yang kita miliki sehingga hasilnya nanti akan berupa summary dan juga dapat langsung digunakan untuk keputusan bisnis. Berikut yang saya tampilkan juga di layar merupakan big data spasial yang sering dijadikan indikator dalam penentuan lokasi. Jadi di sini kita ada point of interest, lalu ada data jaringan jalan, data bencana, lalu ada rencana detail tata ruang kota untuk 5 tahun ke depan seperti apa. Data demografi ini sangat penting juga untuk pelaku bisnis pastinya, baik itu age, gender, dan lainnya. Lalu kita ada risk data juga, lalu ada sosioekonomi status, dan juga ada land value. Lalu untuk data point of interest sendiri, saat ini kita sudah mengkolek lebih dari 6 juta data POI yang sudah kita kategorikan berdasarkan kategori dan subkategorinya, sehingga nanti lebih mudah untuk dianalisa pastinya untuk setiap produk maupun jasa yang kita tawarkan. Lalu untuk data-data sendiri, jadi selain data spasial tadi, data POI, kita juga memiliki mobile data. Jadi kita bisa memberikan insight tambahan, baik itu seperti people heat map maupun origin gitu ya. Misalnya orang-orang yang berkumpul di area Kuningan sendiri tuh dari pagi hari sampai dengan sore ternyata mereka tidak domisili di situ. Nah, insight-insight seperti itu yang bisa kita bantu untuk berikan juga ke setiap pelaku bisnis. Selanjutnya ini merupakan portfolio dari Bumi Farta Teknologi juga yang menggunakan baik lokasi intelligence, lokasi API maupun lokasi enterprise. Jadi di sini kita banyak banget dari berbagai industri, salah satunya ada dari retail dan juga F&B. Di sini ada Janji Jiwa, Henry dan juga XXI yang menggunakan kita untuk ekspansi juga pastinya. Selalu ada FMCG, ada dari British American Tobacco dan juga Kraft Heinz. Di sini menggunakan kita untuk melihat market mereka bagaimana di seluruh Indonesia itu seperti apa. Lalu kita ada juga klien yang bergerak di bidang telco dari Tower Bersama Group untuk melihat memanage aset-aset mereka yang mana berupa telco tower untuk melihat performance-nya seperti apa di seluruh Indonesia itu.
Lalu ada juga yang dari banking dan juga teknologi seperti FIF Group, Astra Digital, dan Gaji Cermat. Dan di luar dari itu pun kita banyak klien yang dari government juga ya. Jadi memang kita terbuka untuk lokasi enterprise itu seperti apa. Jadi sekian untuk sekilas mengenai Bumi Varta Teknologi, dan untuk kesempatan kita kali ini kita akan membawakan sedikit webinar yang sharing session juga, yaitu dengan tema The Importance and Advantages of Data Driven Culture. Jadi kita nanti akan ditemani diskusinya hari ini oleh Pak Julian Gafar selaku CEO dari Bumi Varta Teknologi, dan saya akan juga memberikan sekilas mengenai Pak Julian Gafar. Jadi Pak Julian Gafar sendiri sebelumnya memang berkarir di berbagai industri, salah satunya di media dan juga ada di e-commerce juga. Jadi memang beliau sempat menjabat menjadi CTO juga dan juga VP of Strategy, Digital Strategy di Viva Group. Seperti itu. Dan untuk di e-commerce juga memang beliau sempat berkarir di Toko Bagus, Belanja.com, Berniaga.com. Dan juga beliau salah satu co-founding member untuk Asosiasi E-commerce Indonesia. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu kita bisa say hi dulu ke Pak Julian. Halo Pak Julian, selamat siang. Apa kabar Pak Julian? Halo Rifan, suara bisa didengar? Jelas Bapak suaranya. Kabar baik ya Pak ya Oke, hari ini? baik, alhamdulillah. Baik, tadi sekilas mengenai itu, dan kira-kira dari backgroundnya Pak Julian, asik banget nih kalau misalnya sesuai banget dengan tema webinar yang kita bawakan sekarang, yaitu The Important and Advantages of Data Driven Culture. Jadi mungkin boleh di-share juga nih Pak Julian ke kami semua, kira-kira Data Driven Culture itu seperti apa sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Well, cukup ini ya, cukup luas. Mungkin ini saya langsung aja ke presentasinya aja kali ya, Rifan, Boleh silakan Pak supaya Julian. agak lebih jelas. Baik. Oke, jadi kita tuh dari Bumi Varta Teknologi. Oke, dari Bumi Varta Teknologi itu sudah ada sekitar 3 tahun ya. Kita berdiri dari tahun 2018 dengan beberapa founder kita. Dan saat ini dengan waktu yang singkat ini kita sudah menjadi leading business intelligence software provider di Indonesia. Jadi cukup signifikan lah kita lakukan. Jadi kita melakukan mapping berbagai jenis big data. Kita juga mengintegrasikan functionalities machine learning di situ dengan predictive analysis, dan gunanya itu juga untuk membantu bisnis-bisnis itu making better business decision gitu. Modul-modul yang sudah ada di kita itu udah cukup signifikan, cukup banyak ya. Kita ada dari site selection, dari market planning, logistics, asset management, risk sales management juga gitu ya. Neighborhood profiling, jadi cukup signifikan lah kalau abilitas yang kita sudah miliki. Kita sudah ada lebih dari 5 juta point of interest, malah sebetulnya di hari ini kita sudah mencapai lebih dari 6 juta POI, sebetulnya dengan banyak macam-macam data-data tematik yang ada, dengan data juga yang tadi Mas Rifan sudah sempat mention juga tentang mobile data ya, sudah kita memiliki mobile data dari sampling of population Indonesia, yaitu 138 juta mobile devices, dan juga dengan behavioral sama people traffic data juga. Kita bukan hanya punya data yang paling signifikan dari semua data provider yang di Indonesia, terutama yang bergerak di lokasi, tapi kita juga memvisualisasikan itu dengan cara yang mudah dimengerti juga. Gitu. Dan DVT itu juga memproduksi semua itu dalam sebuah aplikasi yang cukup luas ya. Jadi ada location analytics, tadi sudah disebutkan yang dari sisi kita kan ada lokasi intelligence, lokasi math, lokasi API, dan beberapa future applications yang kita akan kembangkan. Oke, jadi tadi Mas Rifan nanyakan gitu ya, mungkin sebelum what-nya dulu kita lewati why-nya dulu gitu ya. Kenapa kita harus
kita harus melihat bahwa data driven organization itu sangat penting untuk organisasi. Jadi yang paling pertama, di banyak bisnis itu mereka melakukan decision making itu dengan intuisi, ya, dengan pengalaman, dengan opini. Tapi intuisi itu bagus, tapi nggak reliable dan banyak sekali kelemahannya gitu ya. Malah PwC udah bilang bahwa ini kan saya tuliskan sampai di presentasi saya, highly data driven organization are 3 times more likely. 3 times more likely itu kan signifikan to report significant improvements in decision making compared to those who less rely on data. Jadi itu bukan hal yang kecil gitu ya, 3 kali lipat. Lalu apalagi plan better business goals. Jadi banyak saya menyebut di sini it's fact based instead of hope based. Banyak sekali perusahaan yang melihat oke, target tahun ini apa. Banyak itu yang mendasarkan itu dengan harapan. Oke, kita berharap bahwa tahun depan sales akan meningkat 10%. Based on what? Based on because we want to grow. Tapi itu mungkin tidak mencerminkan data yang sebetulnya signifikan. Terus, nah, 2 dari hal tadi itu kan sebetulnya adalah bias ya. Jadi data itu benar-benar memberikan basis dari decision making kita dan bisa diperjuangkan gitu karena memang itu adalah fakta. Terus bisa mempercepat sebuah perusahaan itu menjadi learning organization. Jadi kita bisa melihat, oke, waktu kita melakukan A, hasilnya seperti apa. Jadi kita bisa melihat kapan melakukan sesuatu yang sukses, kapan melakukan sesuatu yang fail, ya, dan belajar terus. Dan yang jelas gitu ya, untuk dari sisi bisnis objektif itu sudah jelas sekali, improving efficiency, apalagi di masa pandemi seperti sekarang kan. Untuk FMCG bisa melihat past sales data dan melihat outlet-outlet mana sih yang kurang perform gitu ya, underperforming, dan melihat mana yang perlu diimprove gitu. Sampai yang paling akhir melihat opportunity baru di bisnis gitu kan. Misalkan ada beberapa daerah kita fokus, contoh di Jakarta Selatan, tapi mungkin berdasarkan data melihat bahwa oke, sebetulnya kurang coverage di Jakarta Timur, dan itu bisa semua itu didasari oleh adanya data, gitu. Nah, data driven organization itu apa? Nah, itu akhirnya saya menjawab pertanyaan Mas Rifan tadi. Jadi banyak perusahaan yang bilang, oh kita udah mengikuti data gitu ya. Tapi sebetulnya organizations need to put data and analytics first in driving business strategy. Jadi bukan hanya sebagai backup ya, bukan hanya data penunjang, tetapi decision making-nya dimulai dari data. Ya, dan dibuktikan oleh data whether sesuatu itu bekerja atau enggak, gitu. Oke. Sepertinya ada connection, aman, oke. Saya kira tadi sempat ada connection issue. Nah, terus apalagi, data is integral part of business process. Jadi dalam sebuah business proses menganalisa, menggathering, and reporting data itu bagian dari business process yang standar. Data itu tentu bisa dari sumber-sumber internal maupun eksternal, yang mana nanti akan saya cover lebih lanjut. Terus yang cukup signifikan di Indonesia itu creating mindset, ya, that business data is primary driver. Jadi yang tadi saya bilang bahwa organisasi using data first, ya. Terus yang juga sangat tidak kalah penting adalah proses akuisisi data dan analisa data itu adalah bagian udah di budget gitu kan. Jadi kadang-kadang banyak perusahaan di Indonesia gitu, mereka melakukan budget tahun ke tahun, tapi terus nyari data itu bukan bagian dari proses budget building, ya kan. Nah, organisasi yang menyebut dirinya data driven organization harus sudah masukkan itu ke budget, ya. Apakah itu let's say R&D budget or especially analytics budget, itu sudah waktunya. Apalagi mau perusahaan yang grow dan survive ya.
Terus betul. dan terakhir dan sangat penting juga bahwa data usage and data thinking itu sudah bagian menyeluruh dari proses IT. Jadi bagian dari training, bagian dari waktu merekrut orang sudah memiliki basis yang mengerti tentang data dan lain sebagainya. Hal itu yang baru benar-benar bisa sebuah company berdirinya itu data driven organization. Berikutnya, jadi why it matters gitu. Jadi yang seperti saya sudah tadi sebutkan, intinya ya dari yang panjang lebar saya jelaskan, better capitalize the opportunity of customer trends with speed. Gitu. Jadi daerah-daerah mana yang belum di cover ya dari walau daerah secara lokasi atau aspek-aspek mana kurang tercover oleh bisnis. Itu kan bisa dilihat dari sisi data ya. Dari sisi data customer engagement atau data lokasi ya. Ada data misalkan e-commerce, data traffic, conversion rate, hal seperti itu. Dan dengan adanya data tersebut itu akan tentu impact-nya ke revenue dan cost ya. Higher revenue, lower cost. Itu kan music to people's ears kan. Dan selain dari sisi bisnis, data juga membantu sebuah perusahaan menjadi lebih consumer centric. Jadi melihat dari sisi customer itu feedbacknya seperti apa. Feedback itu kan bagian dari data, gitu. Jadi itu yang sangat penting dan dikuantifikasi, ya kan? Karena terkadang-kadang feedback itu bisa menjadi subjektif. Terus paling akhir dengan adanya data, karena semua itu bisa dibuktikan dengan bias yang jauh lebih sedikit, tim yang terbentuk akan menjadi lebih efisien dan lebih produktif. Gitu. Baik. Nah, Pak Julian, seru sekali ya ya, untuk ininya. Boleh saya bertanya sedikit mungkin ya Pak? boleh Mas Rizwan, monggo. Iya, jadi memang karena di sini kan ada data driven culture ya Pak ya. Jadi ada kata-kata culture-nya nih Ya, Pak. Dan kalau misalnya tadi udah dijelasin banyak banget memang manfaatnya gitu. Kenapa kita harus menerapkan culture data driven ini dalam setiap penjalanan bisnis seperti itu ya Pak ya. Cuman pastinya kan betul. untuk ini ada tantangan-tantangannya juga ya Pak ya. Kalau misalnya untuk menjalankan atau menerapkan culture ini dan pastinya juga itu membutuhkan waktu dan komitmen berarti ya Pak ya dari setiap lini dari perusahaan itu ya Pak ya. Betul. Betul. Ya, jadi menjadi sebuah data driven organization itu kan adalah sebuah proses. Ya, itu bukan akan bilang sebuah bos dari perusahaan bilang, wah ternyata data itu menarik ya, besok kita jadi data driven organization. Nggak kayak gitu. Ya nggak ada perusahaan kayak gitu. Mau dari perusahaan paling kecil, hingga perusahaan paling besar, karena macam-macam alasan. Gitu. Dan ada banyak alasan yang valid. Ini mungkin yang saya tunjukkan adalah evolusi gitu ya dari sebuah company dari sama sekali tidak data driven hingga menjadi data driven gitu. Jadi perusahaan yang paling pertama tuh banyak ya. Walaupun tidak semua perusahaan mulai dari sini, tapi adalah yang namanya data resistance. Jadi melihat data, ini sesuatu hal yang nomor satu tidak penting atau malah berlawanan dengan opini owner gitu, ya kan? Jadi itu malah tidak membantu. Jadi itu malah data resistant, ya. Jadi secara aktif bilang, waduh data ini perlu kita restrict ya, karena akan berlawanan dengan agenda yang saya arahkan. Terus tingkat berikutnya adalah data curious, ya. Jadi sebuah perusahaan mulai melirik, ini kayaknya kalau kita sudah mulai mengkolek data sedikit, tapi kita nggak mau diapain nih. Jadi itu udah ada curiosity, udah ada keinginan untuk gue nyimpen data ini diapain ya, gitu. Dan ada kebutuhan dan pertanyaan-pertanyaan bisnis yang dia belum bisa solve tanpa data. Nah, tingkat yang ketiga adalah namanya data aware. Jadi sebuah organisasi mulai mempergunakan data dalam production dan dalam proses. Gitu ya. Jadi ini mungkin banyak sekali, sebagian besar perusahaan saya rasa sudah di level ini. Jadi mereka sudah melihat, yearly sales-nya seperti apa. Dan mereka mulai melihat, misalkan saya melihat tren 3 tahun terakhir, itu mungkin 5%, 15%, 10%.
Oke, jadi educated guess-nya kita melepas dari pandemi ya, tapi anggap aja average and maybe. Itu kan sudah mulai memikirkan mempergunakan data, tapi masih sangat sangat limited gitu ya. Lalu ada yang namanya data savvy. Itu organisasi mulai pakai data, dia mempergunakan di hampir semua lini bisnis, tapi itu sebagai justifikasi dari sebuah agenda, ya. Atau juga itu menjadi oke, kita melakukan A, decision-nya tidak berdasarkan data, tapi melihat result from the data. Itu yang kita sebut data savvy. Terus yang paling akhir yang kita inginkan data driven-nya. Jadi data comes first, ya. Dan data menunjukkan begini, jadi tahun depan kita akan melakukan begini, gitu. Itu. Jadi the data is first, gitu. Mungkin next. Terus tadi Mas Rifan juga menyebutkan kata-kata culture tuh, which is masalah paling besar untuk benar-benar mengadopsi data driven organization itu adalah culture. Ya. Setuju Pak Julian. Yang paling pertama, jadi kita tuh dalam semua reporting apa yang harus dilakukan gitu. Jadi untuk supaya culture itu terbangun. Jadi kalau dalam setiap reporting, make sure data comes first. Ya, bukan opini atau pendapat atau apa, tapi oke, these are the reports, these are the previous period report. Itu dulu. Jadi menunjukkan hasil. Banyak perusahaan tuh di pengalaman saya itu fokus on task instead of data dulu. Gitu ya. Jadi memang benar kita semua kerja, semua harus ada checklist yang mereka harus masukkan gitu kan. But report first, show me your data gitu, and then let's continue the conversation. Terus yang kedua, yang tadi itu yang terkait dengan intuisi. Top management need to let go of ego gitu. Jadi tentu dari sisi pemilik atau pengusaha atau itu mungkin pengalaman panjang gitu. Oh, pengalaman saya 20 tahun gitu. Kebiasaan lama ya Pak Julian ya. Iya, it does matter. Ya, itu intuisi dan pengalaman ada gunanya. Tetapi di masa-masa yang banyak perubahan seperti saat ini, seperti pandemi, kecuali umurnya di atas 120 tahun, pengusaha tersebut, dia belum pernah melewati influenza tahun 1918. Jadi nggak pernah ada pandemi yang seperti sekarang. So, that experience doesn't matter. Itu mengenai pandemi. Oke, di luar pandemi, kita belum pernah di panjang sejarah manusia, of course, abad internet. Nggak pernah lah, dulu internet belum ada gitu. Jadi, things change. Jadi, let go of your ego, mulailah adopt data. Gitu, because data doesn't lie. Yeah, if read correctly. Yang ketiga, di sisi top management harus ada orang yang fasih terhadap data analytics. Ya, bagian dari top management, bukan hanya seorang staff yang Pak, ini adalah data yang Bapak minta ya. Itu nggak cukup. That's not a data driven organization. Top management needs to be fasih terhadap data analytics. Terus, yang tadi saya udah senggol mengenai budget. Tools analytics needs to be part of organization yearly budget. Itu sudah pasti. Seperti sebuah tool. Ini kan kalau kita menyebut saat ini, di semua perusahaan, komputer pasti adalah essential business tool kan. Now, komputer dari katanya sendiri adalah apa? To compute. Artinya itu udah bergerak di bidang data. So, if you spend money on computer, why don't you spend money on analytics? Ya, itu adalah suatu kelanjutan gitu ya. Ad infinitum itu. Jadi terus-terusan akan berkembang dan data management sebetulnya sudah ada dari zaman sebelum komputer, tapi ya sekarang sudah makin canggih dan much easier to understand. Kalau zaman dulu mungkin yang ngerti ahli statistik aja kali. Kalau sekarang because interface is easier dan semua orang udah mulai makin makin biasa dengan melihat data, itu bisa lebih diterima. Tadi saya juga sebutkan training program. Analytics sudah harus jadi bagian dari training dilakukan oleh human capital. Terus juga yang sangat penting, how do you know the data is correct? Ya kan? Jadi
yearly audit perlu ada untuk melihat terutama data-data yang internal ya. Apakah data itu valid, correct, and we're looking at the right thing. Ya. Terus juga ini yang secara kultural sangat relevan sekali di Indonesia, silo dan data silo. Jadi departemen A nggak mau share kepada departemen B. Nah, misalkan departemen yang minta data itu memerlukan data secara relevan, harus dikasih dong, ya kan? Itu harus ada kerjasama dalam sebuah perusahaan. Seluruh perusahaan harus data driven, and data sharing is important. Spesifik data yang terkait sama bisnis ya, saya bukan bilang bahwa data pribadi orang-orang di satu perusahaan harus dibuka, bukan itu maksudnya. Dan seperti slide saya yang sebelumnya, mengerti bahwa evolusi menjadi data-driven organization is a process, dan itu adalah learning process. Bagian dari membentuk sebuah perusahaan menjadi a learning organization and a learning company. Itu sih. Nah, jadi 3 hal yang sangat relevan itu kan dari sudut pandang macam-macam. Ada dari sisi people, dari sisi proses, dari sisi teknologi. Saya tadi udah waktu ngomong culture banyak ngomong tentang yang dari sisi people ya, tentu kan acquire and develop resource, transparency kan. Tadi udah saya bilang yang mengenai melawan silo sama culture of collaboration itu sangat penting, dan dengan sebuah perusahaan makin data driven, culture of collaboration mau nggak mau akan tumbuh kok. Kalau nggak artinya perusahaan itu belum really going data driven organization. Misalkan orang belum mau sharing gitu. Nah, dari sisi proses itu perlu ada tools ya. Terus automated data preparation and quality. Jadi data gathering itu sudah menjadi harus bagian dari regular business process ya. Terus dan bagian nanti waktu kita udah mencapai level data driven organization, proses mendapatkan datanya itu juga harus available. Jadi apakah data internal maupun data eksternal seperti yang Bumifarta lakukan. Gitu kan. Lalu dari sisi teknologi, orang-orang departemen teknologi akan sangat terkait, ya kan? Karena traditionally yang memanage besaran data tersebut harus orang IT. Database-nya kah, NoSQL database, atau data flow coming, gitu yang memanage data lake, data warehousing, itu kan orang IT biasanya secara infrastruktur. Nah, di beberapa perusahaan yang makin berkembang, tentu nanti ada juga bagian data sendiri, data management team. Ya. Terus secara teknologi kolaborasi itu selalu makin kuat gitu ya, karena departemen A minta data dari departemen B, tapi kemungkinan departemen B juga perlu data dari departemen A. Jadi ada kolaborasi give and take lah. Dari sisi manajemen juga harus melihat gitu ya, saat data datang dan data itu bisa membuktikan sesuatu hal yang sebelumnya tidak diketahui, tentu perlu di-encourage oleh manajemen. Wah, bagus juga ya, ini sesuatu yang saya belum lihat sebelumnya, ya kan. Terus ada enablement, empowerment, itu bagian dari yang tadi, sama di sebagian besar komunikasi dalam perusahaan, data itu harus menjadi bagian integral. Jadi saat seseorang bilang, okay, we have to push sales. Okay, what's the basis? Basisnya apa? Gitu. Ngomong dulu. Okay, ini bulan ini karena PPKB kita melihat tren data menurun dan kita bisa korelasikan dengan traffic toko-toko kita menurun gitu segala macam. Kita akan melakukan ini. But itu kan bagian dari seperti objective driven management. Objektifnya ini loh, and this is the basic of that. Dan itu akan meningkatkan trust di dalam semua employee, because everybody can see itu bukan sesuatu yang subjektif kan, itu objektif. Itu sih. Mungkin misal saya lanjut ke ini beberapa contoh ya dari yang dilakukan di Bumifarta. Jadi ini kalau dalam konteks yang tadi, ini kan eksternal data buat perusahaan-perusahaan, tapi ini salah satu contoh kita mempergunakan data untuk melakukan business decision. Ini sebagai contoh adalah white space analysis. Ya, jadi kita mentargetkan
kita mentargetkan beberapa bagian dari beberapa lokasi dan melihat relevansi terhadap sebuah bisnis gitu. Jadi kita bisa melihat apakah lokasi A atau B itu sudah tercakup dalam sales area gitu sebagai contoh. Berikut. Oke. Ini juga contoh satu lagi, ini mobile data. Jadi di divisi itu, Bumi Varta itu kita memiliki mobile data yang sangat signifikan ya. Bayangin aja, kita punya mobile data dari beberapa, lebih dari 100 deh, juta mobile device ada di Indonesia. Dan kita bisa memapping ini. Tentu ini tidak individually identifiable ya. Jadi ini nggak ada isu privacy di sini, tapi kita bisa memapping gitu ya. Oke, sebuah lokasi itu density-nya, population density-nya seperti apa? Alur transportasi mereka itu seberapa jauh, dan beberapa perubahan yang ada seperti pandemi itu, how does it change their behavior, their transportation behavior, their movement behavior gitu kan. Dan mungkin juga untuk perusahaan telco, mempergunakan data ini adalah melihat, oke, telco sebelah saya itu coverage-nya seperti apa gitu di beberapa wilayah. Nah, that kind of data something that we have. Mungkin dua lagi contoh dari data yang saya bisa tunjukkan. Nomor satu ini sales monitoring. Jadi ini kan benar-benar melihat, mempergunakan software kita, melihat berbagai sales team kita, performance mereka di lapangan seperti apa nih, dan bisa dimonitor real time gitu ya, dari toko yang mungkin kalau nggak salah ini di daerah Klaten atau Brebes gitu kan, bisa melihat, oke, ini orang yang ada di utara ini how his or her performance compared to orang-orang yang ada di sebelah selatan. Bukan hanya subjektif untuk melihat performa si salesperson itu, tapi mungkin daerah itu have better sales performance gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang harus ditakutkan oleh sales people, tapi melihat oke, mungkin yang di bagian selatan itu underserved, mungkin kurang banyak sales people yang ada di selatan gitu. Dan untuk contoh saya yang paling akhir, ini adalah sebuah produk kita yang cukup populer ya, terutama untuk asuransi itu, which is risk mapping. Jadi kita bisa melihat dalam sebuah wilayah yang kita pilih, apakah what's the risk ya. Jadi apakah mereka riskan buat banjir gitu. Sebagai contoh di example yang ini adalah mengenai potensi tentang banjir atau penurunan permukaan tanah, anggap aja begitu. Nah, jadi kita bisa melihat, oke, misalkan saya ada rumah, let's say di Duren Sawit di Jakarta Timur, what's the risk profile like? So ini bisa membantu perusahaan asuransi untuk melihat, oke, what's the hal-hal yang perlu diperhatikan gitu sih. Itu sih, Rifan. Mungkin untuk saya ada beberapa conclusion gitu ya. Jadi ada beberapa hal. Data driven is about business growth. Ya. Jadi di saat pandemi ini kan banyak perusahaan mikir, aduh, gimana gue mau grow, survive aja susah nih, ya. Tapi you cannot run a business based on survival. You need to grow. To grow is to survive. Terus cultivating data-centric culture. Jadi data first itu bagian dari budaya perusahaan secara keseluruhan. Purchasing right tools, ya. Omong kosong lah, misal bilang bahwa mau data-driven organization, tapi nggak ada toolsnya, gitu ya. Terus industrializing data and artificial intelligence, mulai mempergunakan kemampuan komputer yang mengizinkan bahwa komputer itu yang bagian mikir, ya, kita yang bagian menentukan, gitu. Itu kan benar-benar sebetulnya impian kita pakai komputer kan itu, ya, opening up data access, membuat perusahaan makin transparan, becoming data literate, ya, bahwa satu perusahaan tuh bisa melihat data company dan bisa mengerti maksudnya apa. Ya kan, semua bisa baca sih, tapi apakah ujung-ujungnya, saya ngerti nggak bagian ini? Nggak juga ya.
itu nggak ada gunanya juga. Jadi itu harus part of the training, continuous improvement, seperti saya katakan tadi, data itu sebuah journey, aligning with the business objectives, dan at the end making the right decision. Again, to grow, not only to survive. Itu mungkin dari saya, Rifan. Sorry lo panjang lebar. Terima kasih banyak Pak Julian insight-nya. Berarti kalau menanggapi yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Julian, memang ada atau tidak adanya pandemi itu, data itu berarti memang sangat penting ya Pak ya, untuk kelangsungan bisnis maupun perusahaan apapun yang dijalankan, itu ya Pak ya. Betul. Dan juga memang tidak mudah memang untuk membuat culture, tapi memang untuk membuat budaya dan juga mengendalikan data itu pastinya harus didukung sama semua pekerja, termasuk sama top manajemennya Pak ya. Dan yang harus menyampaikan egonya untuk ke depannya. Ya. Baik. Sekarang kita masuk untuk ke sesi pertanyaan, dan kalau saya lihat di sini ada beberapa pertanyaan juga, tapi mungkin dari saya sendiri ada beberapa yang pertanyaan dari saya sendiri sih Pak Julian, kalau misalnya ini boleh dibantu dijawab juga. Yang pertama Pak Julian, gimana? Iya, jadi yang pertama gimana sih Pak kita menghadapi untuk bisnis uncertainty gitu ya Pak ya? Maksudnya ketidakjelasan nih dalam di masa pandemi itu seperti apa Pak untuk menghadapinya? Ya, jadi banyak hal yang bisa kita pakai dan kita pelajari dari pandemi ini. Kita bisa melihat bahwa untuk traditional sales, let's say, orang berjalan ke toko, orang berjalan ke place of businesses sangat berkurang sekali. Dan kita bisa melihat perubahan alur transportasi. Jadi kita bisa melihat, karena PPKB ini sebagai contoh, PPKM, mall sangat terpengaruh, dan toko-toko yang di luar mall justru berpengaruh. Jadi, and we can see this as data yang jelas. Ya. Jadi kita benar-benar harus melihat perusahaan-perusahaan sekarang kan mikirnya efisiensi, gitu ya. Tetapi efisiensi itu bisa berarti dua hal. Whether having the same resource and getting more out of it, atau wah mau nggak mau ini nggak bisa ngapa-ngapain, jadi have to let go of people. Ya kan? Jadi sebetulnya kita pinginnya bahwa sebuah perusahaan yang grow adalah tetap memaintain sebuah level di mana mereka itu bisa sustain, tapi di sisi yang lama always looking at new opportunities kan. Dan new opportunities itu hampir selalu bisa kelihatan di data. Ya, hampir selalu bisa kelihatan di data. Dan but if you're willing to look at it, dan kadang-kadang kan data itu menunjukkan hal yang mungkin, aduh, misalkan 2 tahun lalu saya ngelihat data ini, project yang waktu itu saya lakukan, nggak bakal go tuh, karena datanya nggak sukses gitu, ya kan? Jadi, tapi misalkan itu udah dari bagian reculture, that project not gonna go anyway dulu 2 tahun lalu, ya kan? Jadi harusnya dan sekarang kan akan dipertanyakan oleh manajemen, wah ini nggak berhasil, padahal ada datanya that actually would have proven that it's not gonna work. Jadi lain misalkan you try something, it doesn't work, padahal datanya bilang it has a higher probability of working. Gitu. At least bisa menjustifikasi bahwa ya we tried something and it didn't work, but at least we made educated guess based on the data, ya kan? Semua bisa bersalah, semua bisa salah kok. Perusahaan, let's say, yang sebelum pandemi menganggap berdasarkan tren-tren sebelumnya bahwa sales akan naik anggapnya 35%. Nobody plan for the pandemic, gitu kan? Nah, sekarang pandemi ini juga adalah hal yang sangat penting buat kita untuk belajar kan. Okay, what will happen if people tiba-tiba banyak berkurang di toko-toko gitu kan. Jadi ini data yang sangat penting sih. Jadi saran saya sih buat company-company saat ini
uh, get the data that you can. Karena pandemi ini adalah kesempatan untuk mendapatkan data yang anomali, gitu. Itu sih mungkin jawaban saya dari pertanyaan Anda, Rifan. Baik, terima kasih banyak Pak Julian atas ininya sharing sessionnya. Dan sekarang mungkin kita masuk ke question and answer-nya Pak ya, dari beberapa partisipan kita yang hadir saat ini. Dan di sini kita udah milih beberapa pertanyaan. Jadi untuk yang pertama mungkin ada pertanyaan dari Pak Ibnu Malik, Pak Julian. Jadi Pak Julian, apakah bisa disebut contoh perusahaan yang sudah mengaplikasikan data driven sesuai dengan yang dijelaskan tadi? Dan juga studi kasusnya seperti apa? Oke, sangat menarik. Mungkin saya akan memberikan 2 contoh kasus ya. Paling pertama adalah dulu saya di e-commerce. Nah, e-commerce itu dari mulanya memang sudah sangat data driven. Saya ingat waktu dulu KPI saya itu sekitar ada 50. Ya, ada apa conversion from email, conversion to click, bla 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 bla, traffic, visitors, page per visit, banyak sekali gitu yang ini. Dan itu sangat mendrive growth. Jadi kita bisa melihat, oke, dari ini, again, ini saya ngomong bahasa e-commerce ya, tapi dari digital marketing channel yang A, kita bisa melihat conversionnya seperti ini, dan we keep spending on that. Ya kan? Itu that's very data driven. Kita dan itu selalu dengan spirit testing kan. Oke, kita coba aja channel A, ya kan? Kita melihat outputnya seperti apa. Mulai budget kecil, gedein nanti misalkan sukses. Itu kan bisa, itu sangat mudah dan sangat spesifik. Nah, mungkin yang bisa studi kasus kedua adalah ini sebagian besar customer kita ya yang sudah di Bumi Varta banyak kan bergerak di bidang retail ya, banyak yang mempergunakan software kami untuk melakukan ekspansi. Ada salah satu customer kita yang saya nggak bisa menyebut nama, tapi mereka itu berkembang 3 kali lipat jumlah branches-nya karena confidence bahwa dari sisi kami bisa memapping berdasarkan SES, berdasarkan pendidikan, berdasarkan radius mereka dari outlet yang ada, dan itu sangat efektif buat mereka, even di saat pandemi. Gitu. Jadi data itu nggak bohong, tapi harus dibaca dengan benar. Saya selalu ngomong gitu, data tuh nggak bohong, tapi bisa misleading. Nah, we make sure that sewaktu Anda mulai menjadi mengarah kepada data-driven organization, Anda bekerja dengan perusahaan yang mengerti membaca data juga. Gitu. Karena terkadang kan kalau kita asal membaca data, sebuah data mungkin menunjukkan A, padahal sebetulnya kalau datanya lebih representatif dan dibaca dengan benar, sebetulnya ngarahnya B. Gitu. Ya kan, sebagai contoh, kita melihat aja juga di masa pandemi ini, orang yang percaya vaksin sama percaya nggak vaksin, dua-duanya ngomong data nih. Tapi mungkin datanya nggak jelas, gitu ya. Ada even orang-orang yang mengklaim, anggap aja nih paling absurd, Bumi Datar selalu mengklaim bahwa itu based on science and data. But not really. Itu karena salah baca. Jadi data nggak pernah bohong, tapi terkadang orang salah baca. Gitu sih. Mungkin itu jawaban saya pada Pak Ibnu. Baik, terima kasih Pak Julian. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Christine Pan. Pertanyaannya, untuk UMKM tool, apa cost efisien untuk mulai journey nih Pak, untuk ke data driven company ke depannya? Terima kasih. Saya assume Ibu Christine Pan ya. Jadi kalau dari sisi UMKM itu menjadi data driven, saya rasa itu adalah competitive advantage. Jadi itu adalah tools yang bisa dipakai, terutama pada UMKM, untuk bersaing dengan UMKM yang lain, gitu. Malah bisa bersaing dengan perusahaan yang lain. Dengan adanya internet ini kan orang berdiri pada kegiatan yang sama. Sebuah
supermarket yang besar dan sebuah toko yang kecil, mereka bisa mengcover customer yang relatif mirip dengan adanya internet. Orang bisa promosi di di let's Instagram atau hal-hal seperti itu di sosial media. Dan itu bisa melihat bahwa banyak sekali UMKM yang kecil itu tiba-tiba mungkin bisa jadi viral dan bisa menghasilkan bisnis yang cukup baik. Spesifik terhadap tool ke UMKM. Sebetulnya ini berita bagus, Bu Christine, bahwa kita dalam 1-2 bulan ini akan launching sebetulnya software kami yang kita targetkan untuk UMKM, which is sesuatu yang kita sebut lokasi live. Jadi itu adalah produk kita yang bisa membantu UMKM. Ini terutama kalau yang punya ini ya toko fisik, itu bisa membantu untuk melihat target market saya apa sih. Anggap aja target market kita adalah SAS, C gitu, atau B, dan bisa mempergunakan software tersebut untuk let's see where they are dan lihat target itu. Tapi tentu itu adalah fungsionalitas yang ada di software itu sedikit lebih limited lah dibandingkan sama software kami yang besar. Tapi untuk UMKM angkanya mahal banget tuh, Bu. Ya. Nah, tools apa? Misalkan yang dari sisi online banyak sekali tools yang ada juga yang available, dan tapi juga untuk mempergunakan terutama untuk UMKM yang belum memiliki pengalaman membaca data untuk belajar banyak. Ya, dan source itu banyak sekali gitu. Bagaimana melihat, anggap aja misalkan ibu itu jual online, how do we improve this, dan bagaimana matriks apa yang ada dari sebuah online shop gitu untuk meningkatkan, untuk perlu lihat mungkin apakah itu star feedback itu kalau dari toko online, atau apakah rating dari sebuah toko online, ataukah jarak radius pengiriman dari sebuah toko, itu kan cakupan, dan bisa melihat macam-macam data itu, dan bisa mencoba menggali data tersebut sebetulnya mengatakan informasi yang pasti. Itu sih mungkin. Berikut. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh ini dari Pak Wisnu. Apakah di dalam yang tadi Pak, mungkin ini mobile data ya Pak ya, terkait people heat map-nya itu ada sosial ekonomi statusnya itu sampai tingkat kecamatan nggak Pak kira-kira? Kalau itu saya rasa hal yang berbeda ya, antara heat map, which is bagian dari software kita tentang mobile data. Jadi heat map itu tuh terkait dengan terkait dengan kepadatan penduduk gitu ya. Itu sampai level yang cukup rendah, kalau tidak salah sampai kelurahan malah itu. Tetapi untuk SES sepertinya itu saya perlu confirm justru sama Mas Rifan. Yang jelas sampai kecamatan sih ada, ya. Itu sih. Mungkin malah even smaller. Itu Mas Wisnu. Baik Pak, ini ada satu pertanyaan terakhir Pak. Jadi dari pengalaman Pak Julian sendiri sih, seberapa sulit sih Pak untuk mendapatkan data eksternal nih yang tadi memang sering disebut-sebut juga ya Pak ya untuk pengoleknya? Terus terang sangat sulit ya. Sangat sulit. Itu alasannya Bifarta mengambil peran tersebut kan, dan memberikan data-data eksternal pada perusahaan yang membutuhkan. Jadi sebagai informasi saja, Bumi Farta itu sudah mengkolek banyak sekali informasi dan mengagregasi. Kita kan basically aggregating location information kan, dari banyak sekali source, dari pemerintahan kah, dari source yang kita kolek sendiri, dari vendor, dari banyak sekali sumber, termasuk sumber yang kita sendiri buat. Sebagai contoh, kita memiliki banyak sekali data turunan, yang dimana kita mendapatkan data tersebut karena kita mengolah data-data eksternal dan kita memasukkan dalam algoritma kita, machine learning kita. Gitu. Jadi
Itu poinnya Bumi Varta sih. Ya kita benar-benar sudah memproses data dan kita memberikan itu dengan cara yang mudah diakses oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sih. Itu jadi data eksternal bagian yang susah. Kalau data internal dalam sebuah perusahaan itu lebih masalah teknik operasional dan kultural. Kultural itu biasanya antar departemen. Itu internal. Eksternal tinggal hubungi Bumi Varta aja sih. Berikutnya mungkin. Baik, baik Pak Julian. Terima kasih banyak Pak Julian atas kesempatan mengenai sharing session kita untuk webinar kali ini dengan topik The Importance and Advantages of Data Driven Culture. Dan juga di sini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan Pak Julian, dan juga nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang belum sempat dijawab dalam sesi webinar kali ini, kita akan jawab juga dan juga akan menghubunginya langsung lewat email yang nanti akan kirim email masing-masing untuk jawabannya. Ataupun yang memang belum sempat bertanya, itu dapat email langsung ke kita, nanti akan kita bagikan juga untuk alamat emailnya di kolom chat. Dan sekali lagi seperti yang tadi saya sebutkan di awal juga, di akhir acara sendiri kita akan memiliki feedback form yang mohon diisi oleh partisipan, dan nanti kita akan memilih 3 partisipan terpilih akan mendapatkan hadiah, yaitu berupa akses untuk trial ke lokasi intelligence kita. Jadi feedback dari teman-teman juga akan sangat kita butuhkan juga bagi Bumi Varta Teknologi, seperti itu. Dari Pak Julian mungkin ada sepatah dua patah kata lagi Pak sebelum kita akhiri untuk webinar hari ini. Saya rasa saya sudah bicara cukup panjang, tapi sekali lagi yang ingin saya tekankan, mungkin di perusahaan-perusahaan yang sedang terdampak, terutama terdampak COVID, ya, terdampak pandemi ini dan pengaruhnya pada bisnis. Ya. Kita sebagai Bumi Varta bisa mengatakan bahwa bantuan dan hasil yang kita lakukan pada perusahaan-perusahaan yang mempergunakan data kita itu powerful sih. Jadi again, yang perusahaan-perusahaan harus lihat adalah not surviving, but actually growing, walaupun pandemi begini. Dan itu sangat mungkin kok, sangat mungkin sekali. Karena di suatu situasi di mana ada permasalahan, biasanya ada jalan keluar yang mungkin belum dilihat sebelumnya gitu. Mungkin bukan di bisnis yang sama ya, tetapi mungkin ada aspek lain yang sebuah bisnis tiba-tiba ini menjadi sebuah peluang, ya kan? Bagi contoh tentu food delivery, orang yang pemilik restoran tentu ada isu dengan ada pandemi, tapi kan pekerjaan yang timbul karena food delivery, let's say, itu kan meningkat sekali. Jadi it's a matter of looking at peluang-peluang ada di luar sana sih. Itu aja kayaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Julian dan semua partisipan yang turut hadir di acara webinar ini. Jangan lupa untuk mengisi feedback form ya. Jadi dia sudah kita tampilkan juga dalam layar, tinggal diklik aja yang untuk submit dan nanti diisi. Dan kita akan pilih 3 pemenangnya, nanti akan kita kontak melalui email ataupun melalui telepon. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Julian dan semuanya. Semoga kita akan ketemu lagi di webinar-webinar kita selanjutnya dan semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti itu. Terima kasih.